Pagi adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Koko di sini di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Nah, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita akan satu pujian lebih dalam ke menyembah. Nyata di sepanjang hidupku
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menghubungkan kami pada hari ini Tuhan di ibadah live streaming Sekolah Minggu GBPK. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar apapun yang disampaikan akan memberikan dampak pada kehidupan adik-adik semua. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, nah sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya Koko mau nanya, kalian masih ingat tentang apa yang disampaikan oleh Koko minggu lalu? Ya, beberapa minggu terakhir ini kita telah mendengar tentang bagaimana Nabi Elia melayani Tuhan dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia juga. Dia bahkan menggunakan burung gagak dan seorang janda untuk memenuhi kehidupan Elia sampai musim kekeringan berakhir. Nah, adik-adik tahu kenapa terjadi musim kekeringan di Israel? Nah, kekeringan tersebut terjadi karena Tuhan tidak menyukai perbuatan Raja Ahab. Karena Raja Ahab dan istrinya telah membuat orang Israel menyembah berhala yang terbuat dari kayu dan batu, di mana salah satu berhala itu disebut Baal. Tapi Tuhan menghendaki agar seluruh umatnya tahu bahwa Dialah satu-satunya Allah dan tidak ada Allah lain yang kuasanya melebihi kuasa Allah kita. Nah, suatu hari Tuhan berfirman kepada Elia, "Pergilah dan temui Raja Ahab itu dan katakan kepadanya bahwa hujan akan segera turun kembali." Nah, Raja Ahab ini tidak menyukai Elia karena dia itu raja yang tidak hidup dan tidak mengasihi Tuhan. Dia pun membenci semua orang yang hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana perasaan kalian jika kalian diperintahkan untuk mendatangi seseorang yang mungkin membunuh kalian? Pasti merasa tidak nyaman dan merasa takut, bukan? Tapi Elia telah belajar bahwa Tuhan dapat melindungi dia dari siapapun dan dari apapun yang bermaksud untuk mencelakai dia. Maka Elia pun datang kepada Raja Ahab. Ketika Elia datang, Raja Ahab berkata bahwa dia mengenali Elia, bahwa dia adalah orang yang mendatangkan kesulitan dan kecelakaan bagi negeri. Ya. Nah, Elia pun menjawab bahwa bukan dia yang menyebabkan kecelakaan dan musibah bagi negeri Israel ini, tetapi itu semua karena perbuatan Raja Ahab yang telah menyembah berhala sehingga Tuhan tidak menyukainya. Elia tidak takut menyampaikan hal ini karena dia tahu bahwa Allah berserta dengan dia. Kemudian Elia pun kembali berkata bahwa dia ingin agar Raja Ahab mengumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi palsu lainnya yang hidup dalam kerajaan itu. Dan Elia pun meminta agar seluruh nabi palsu itu dan seluruh umat Israel datang menemui dia di Gunung Karmel. Maka mendengar ini, Raja Ahab pun melakukan seperti yang diminta oleh Nabi Elia. Maka berkumpullah seluruh orang Israel berserta 490 nabi Baal dan 400 nabi palsu lainnya di Gunung Karmel. Di sana Elia melihat bangsa Israel dan berkata kepada mereka, "Sampai kapan kalian akan ragu-ragu dan tidak memutuskan kepada siapa kamu akan beribadah?" Tanyanya. "Kalau Tuhan yang aku sembah adalah Allah yang benar, beribadahlah kepadanya. Tetapi kalau Baal adalah Allah, beribadahlah kepadanya." Rakyat diam saja, mereka tidak tahu bagaimana menjawab Elia. Kemudian Elia melanjutkan bahwa di sini hanyalah aku yang tersisa sebagai nabi yang melayani Tuhan yang esa dan yang benar. Di sini ada 450 nabi Baal, biarlah mereka semua mempersembahkan korban bakaran kepada Allah mereka dan aku mempersembahkan korban bakaran kepada Allahku. Allah mana yang menerima korban bakaran dengan cara menurunkan api, itu adalah Allah yang benar. Maka seluruh rakyat pun setuju. Elia mempersilahkan terlebih dahulu nabi-nabi Baal untuk mempersiapkan korban bakaran mereka. Maka nabi-nabi Baal pun mempersiapkan mesbah dan korban bakaran mereka. Dan mereka pun mulai menyanyi dan berteriak-teriak, "Dengarkan kami Baal, dengarkan kami Baal." Tapi Baal tidak menjawab. Maka Elia pun mulai menyindir mereka. Dia berkata mungkin Allah mereka itu sedang tertidur atau sedang pergi ke tempat lain atau terlalu sibuk untuk mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Maka nabi-nabi Baal pun mencoba berteriak dengan lebih kencang dan menyanyi dengan lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Namun menjelang malam tidak ada jawaban dari Baal. Tidak ada apapun yang terjadi sehingga nabi-nabi Baal pun terpaksa harus menyerah. Kemudian giliran Elia mempersembahkan korban bakarannya. Namun ada satu hal yang unik yang Elia lakukan. Elia menyusun mesbah persembahannya dengan 12 batu sesuai dengan keturunan Yakub. Kemudian dia mempersiapkan kayu dan korban bakarannya dan dia menggali parit. Parit itu semacam jalan untuk saluran air. Kemudian dia meminta orang-orang untuk mengisi air sebanyak 4 buyung dan menyiramkannya kepada mesbah yang dia persiapkan.
Dan tidak hanya sekedar itu, dia menyuruh mereka melakukan itu sebanyak 3 kali. Buyung itu adalah sejenis tempat untuk menaruh wadah air, mungkin sejenis pot pada kalau zaman sekarang. Nah, berarti mezbah bakaran yang dipersiapkan oleh Elia telah dibanjur oleh air sebanyak 12 kali atau oleh 12 buyung, hingga parit yang sekitarnya itu penuh oleh air. Nah, secara logika, jika hal yang ingin kalian nyalakan dengan api ini basah, maka api tidak dapat menyalakannya. Mungkin orang-orang menganggap Nabi Elia gila karena dia menyuruh untuk menyiramkan air kepada korban bakarannya. Tentu saja api tidak dapat menyalakan sesuatu yang basah terkena air. Namun Elia ingin membuktikan bahwa Allah dapat melakukan hal apapun. Kemudian Nabi Elia pun mulai berdoa, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Tiba-tiba turunlah api Tuhan dan membakar korban persembahan yang basah kuyup itu. Bukan hanya membakar korban persembahan yang basah kuyup itu juga, bahkan api tersebut membakar kayu, batu, dan air yang berada di sekitarnya. Maka seluruh rakyat pun terkagum ketika melihat hal tersebut dan berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Nah, bangsa Israel telah melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada ayat hafalan minggu ini yang berbunyi seperti ini. Mazmur 145 ayat 3, "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji." Dari sini kita tahu bahwa kita telah beribadah kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan yang telah memberikan jalan kehidupan bagi kita. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima puji-pujian kita. Firman Tuhan cukup sekian sampai hari ini. Jangan lupa ayat Al-Quran yang tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang pagi ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berserta dengan kami semua dan memberkati kami semua berserta keluarga kami di rumah masing-masing. Tuhan, ajarlah kami agar kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah mata kami selalu memandang kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan berlangsung. Karena kami tahu bahwa hanya dari-Mu lah kuasa itu ada dan bahwa keselamatan itu ada. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lainnya dan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. See you.